Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good good afternoon everyone. How are you today? I wish all of us is still in a good condition ya, and stay healthy, stay alive. Amin 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 amin. Okay, so this is our ninth meeting. I will explain about long conversation actually. This is for listening strategies. Nah, sebelum ini Miss Norma juga ingin menerangkan tentang topik kita. Sebenarnya untuk pertemuan kali ini atau pertemuan ke-9 itu adalah jobs. Jadi kita punya topik tentang jobs. Kemudian as usual, karena kalau untuk listening speaking itu intinya adalah di latihan soal, nanti Miss Norma share ya untuk materi atau pertanyaan-pertanyaan dan juga audio filenya di WA group insya Allah, karena kalau bisa di e-learning, kalau nggak bisa ya di WA group. Nah, untuk yang strategi TOEFL ini kita sudah akan selesai ya, akan selesai untuk strateginya. Kalau kita kemarin sebelum ini kita membahas tentang short conversation, di mana short conversation itu banyak sekali tips-tipsnya, dari SW agreement yang dari second speaker, keywordnya ada di second speaker, kemudian kita juga harus ngerti tentang idiom, kemudian tentang sinonimnya, kemudian dan banyak hal lagi. Nah, sampailah kita pada long conversation. Long conversation ini biasanya ada di nomor 15 ke bawah atau mungkin juga di 20 ke bawah, masing-masing soal tidak pasti, tapi yang jelas di nomor belakang gitu. Nah, long conversation ini adalah dimana teman-teman akan, namanya long ya, berarti panjang gitu kan, conversation, percakapan yang panjang gitu kan. Teman-teman nanti akan mendengarkan percakapan yang panjang, kemudian di situ nanti karena panjang maka pertanyaannya itu ada beberapa, biasanya sekitar 3 atau 4 pertanyaan untuk satu conversation. Nanti kita lihat ya contohnya. Nah, nggak banyak seperti yang di short conversation untuk long conversation ini, karena sebagian tips di short conversation itu juga bisa diterapkan di long conversation. Intinya untuk long conversation ini ada 4 teman-teman. Yang pertama, anticipate the topic of the conversation. Ini penting sekali, teman-teman harus ngerti topiknya apa sih percakapan ini gitu. Pasti karena sebagian besar pertanyaan di long conversation ini akan ditanyakan tentang topik yang nggak langsung topik gitu, tetapi misalnya what text about gitu. Kemudian teman-teman juga harus anticipate question of each group of answer. Jadi masing-masing questionsnya atau pertanyaan dari sebuah kelompoknya, jawaban kelompok itu apa aja sih. Jadi intinya ketika long conversation, teman-teman juga harus membaca dulu jawaban-jawabannya, multiple choice-nya A, B, C, D. Nah, kira-kira apa ya di antara yang ini yang kira-kira mau ditanyakan, itu juga harus, jadi harus diantisipasi question-nya itu tadi. Antara A, B, C, kayaknya E deh, kayaknya B deh ini nanti, misalnya gitu sekilas. Nah, ini yang pasti ada conclusion about who, what, when, and where. Ketika teman-teman mendengarkan ada kata-kata who, maka ingat-ingat, oh si Sinta, oh si B, oh si J. Atau juga what, tentang apa sih pertanyaan percakapannya, atau tentang kemana dia menggunakan apa aja yang ada di conversation. Kemudian when, kapan, jika ada waktu itu tulis apakah, maksudnya diingat-ingat apakah Sunday, ataukah mungkin tanggal, ataukah mungkin jam. Pokoknya kalau ada spesifik seperti itu diingat. Kemudian where, di mana, itu juga penting. Percakapannya itu di mana mungkin letaknya, atau kata tempat, keterangan tempat yang menyatakan percakapan itu juga penting. Intinya who, what, when, where itu sangat penting di long conversation ini. Nah, kemudian listen for answer in order. Dengarkan sesuai urutan, tidak mungkin acak. Jadi ketika ada nomor 1 gitu kan, atau nomor 16 gitu ya. Nomor 16 itu nanti juga pasti akan di atas, di paragraf satunya, di bagian awal conversation. Nomor 17 juga di bagian tengah. Nomor 18 di bagian bawahnya lagi. Nomor 19 yang bagian akhir. Jadi nggak mungkin acak seperti reading. Jadi kalau misalnya di listening ini pasti urut nanti. Jadi
jawab aja sesuai urutannya, dan itu akan terjawab mulai dari conversation yang pertama di awal itu untuk nomor awal, di akhir juga untuk nomor akhir. Contohnya seperti ini. Ini yang didengar ya, ini jadi yang ini skrip untuk yang didengarkan teman-teman. Teman-teman tidak akan mendapatkan skripnya seperti ini. Ini misalnya ada narrator dan woman, kemudian ada juga men. Listen to part of an interview between a student newspaper reporter and a professor. Ternyata mennya siapa? Professor. Ini juga penting didengarkan. Kemudian tentang apa? Tentang a student newspaper reporter. Itu tentang siapa ini? Reporternya majalah mahasiswa gitu. Kemudian Professor Smith, let me make sure my information is accurate. The title of your book is Moving People, the New York Subway and Urban Development. It is 312 pages long and it will be published next month. Ini tentang percakapannya woman. Kemudian mennya juga bilang, that's right, you should be sure to make clear that I'm not the sole author, bla 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 bla. Teman-teman bisa baca sendiri sampai akhir ya. Sekali lagi, ini adalah yang kalian dengarkan. Kemudian yang akan teman-teman lihat itu pertama, anticipate the topic of conversation. Nah, ini yang A, B, C, D-nya ini yang ada di bukunya teman-teman. Kemudian nanti kalau naratornya ini teman-teman mendengarkan. Jadi what is the main topic of the interview? Teman-teman ada di bukunya cuman ada A, B, C, D. Kira-kira apa ya tadi gitu misalnya. Oh, ternyata percakapan tadi jawabannya adalah a new book, seperti itu. Begitu juga dengan anticipate the questions of each group of answer. Misalnya, teman-teman mendengarnya ya, yang narrator itu yang didengar. Who is Kathleen Douglas? Kemudian Kathleen Douglas itu siapa sih? Tadi pasti ada di situ. Nah, kan karena sudah ada diantisipasi kan, kayaknya editor deh ya. Karena yang cewek tadi editor sepertinya. Maka teman-teman yang mana ya? Atau mungkin author the book-nya, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti bisa dilihat di teksnya. Ini kan pertanyaan who kan. Sehingga ketika berdasarkan teks, maka ternyata di situ jawabannya the co-author of the books. Jadi the professor identifies Kathleen Douglas as his co-author atau penulis kedua in his first reply to the student. He also refers to her work on the book's photograph at the end of the conversation. Nah, ini ada di bagian bawahnya. Kemudian yang ketiga, draw conclusion about who, what, when, and where. Ini pasti ada kalau yang ini. Misalnya, pertanyaannya, what aspect of the New York subway especially interest the professor? Nah, ketika ada kayak sebenarnya what aspect, ini pertanyaan tentang aspek apa. Pasti nanti teman-teman juga mendengar tentang aspek apa ya, aspek apa, coba nanti sini. Nah, ternyata jawabannya ada di its effect on city life. Nah, yang keempat, listen for the answer in order. What will the professor probably do the next? You show the reporter some photograph. Nah, ini pertanyaan ini ada di akhir. Karena mungkin ini sudah pertanyaan di nomor 20 gitu. Jadi teman-teman nanti akan mendengarkannya ini di nomor 20 sehingga hampir berbarengan dengan audio yang bagian akhir. At the end of the interview, the speaker are discussing some photograph for the books. Nah, ternyata dia mendiskusikan tentang fotografi ini di akhir-akhirnya. Jadi intinya bahwa hanya 4 itu tadi teman-teman. Jadi ketika teman-teman di long conversation ya terutama ini nggak banyak step, tetapi kalau ada informasi detail harus diingat-ingat. Informasi detail itu bisa tentang nama orang, bisa tentang nama waktu, bisa tentang step-stepnya itu apa, itu harus diingat-ingat. Akan lebih baik ketika teman-teman mengerjakan TOEFL di long conversation ini sudah membaca sudah membaca multiple choice-nya. Jadi di sheet-nya itu teman sudah membaca sehingga teman-teman akan tahu oh ini nanti tentang ini. Itu udah akan dapat dari situ. Nah, biasanya kan ada direction bla 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 panjang itu kan ya. Kalau Miss Norma itu dipakai untuk membaca multiple choice-nya. Sehingga ketika kita nanti sudah mulai audionya sudah mulai ke conversation, Miss Norma
sudah ngerti tentang, setidaknya sudah ada gambaran, oh ini nanti akan membicarakan tentang books ini, oh ini nanti akan membicarakan tentang mahasiswa atau apalah, itu sudah ada. Karena dari multiple choice itu sebenarnya kita sudah mendapatkan keyword-keywordnya tersendiri. Sehingga sekali lagi intinya ketika ada detail information atau informasi yang detail, nama orang, nama tempat, mungkin nama waktu, mungkin jam, mungkin hari, atau dan lain-lain, itu silahkan diingat-ingat karena kemungkinan besar itu yang akan ada di pertanyaan. Oke, mungkin untuk sesi 9 ini kita akhiri untuk TOEFL strateginya ya, kita akhiri sekian. Dan untuk latihannya nanti Miss Norma kirimkan, atau kalau bisa Miss Norma upload di e-learning ya. Nanti Miss Norma akan infokan lebih lanjut di WA group. Thank you so much for attention. Nice to meet you teman-teman. Semoga next week kita akan bisa bertemu lagi ya. Di Miss Norma sih rencananya next week mau Zoom meeting gitu kan. Oke, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.